Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ikut bergabung di dalam seminar secara online ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata, kita mulai saja, yaitu yang pertama adalah pembacaan susunan acara yang dibawakan oleh saya sendiri, kemudian sepatah kata dari Bapak Kepsek ataupun Wakesek yang kali ini akan diwakilkan oleh Bu Uci Anita. Kepada Bu Uci Anita dipersilahkan. Pak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan seminar yang diadakan oleh Kombel kita, Bijak Berilmu. Dengan adanya Kombel ini kita berharap dapat memenuhi pertama kinerja di PM kita, kedua dapat menambah ilmu dari kita yang masih banyak yang kita belum ketahui. Untuk itu saya berharap Bapak Ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sepatah dua patah kata dari Bu Uci. Baiklah, untuk melanjutkan acara kita webinar ini, sebelumnya kita lanjutkan dengan membaca doa kepada Bapak Aryadi Ahmad. Kami persilahkan. Oke, baiklah. Mungkin karena Pak Arinya berkendala di jaringan, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Bu Rizka Amalia Fendi, dengan judul materinya adalah budaya positif. Kepada Bu Rizka dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir hari ini dalam webinar kita yang berjudul Budaya Positif. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir hari ini menyaksikan webinar kita, serta tak lupa kita berikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Baik, supaya tidak berlama-lama, saya mulai saja webinar kita hari ini yang berjudul Budaya Positif. Nah, sebelum dimulai ada baiknya saya buka dulu dengan pantun. Makan es bikin batuk, batuknya sungguh lama. Terlihat teman-teman sudah mengantuk, tenang, presentasi tidak akan lama. Nah ini di sampingnya belum pantun sudah cakep, setuju ya? Why? Oke, supaya nggak ngantuk ya, lanjut ya. Nah, karena tadi judulnya adalah budaya positif, kita perlu tahu budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, jadi segala kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang kita pahami sama-sama bahwa itu adalah sebuah kebaikan, maka bisa diterapkan di sekolah. Sehingga nanti bisa membudaya menjadi budaya yang positif. Apa saja sih budaya positif itu? Nah, dalam hal ini ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi.
Nih, kita coba dulu kegiatan pemantiknya ya, Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu sedang memegang suatu benda yang sangat berharga. Benda ini bisa emas atau mungkin permata atau apa saja yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Jika ada orang yang memaksa Bapak Ibu untuk membuka tangan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu mau atau tidak? Gimana cara melihat yang lain-lainnya? Ya Bapak Ibu, misalnya nih di kepalan tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang berharga. Terus ada temannya yang pengen tahu apa sih itu, mintalah sini, saya lihat gitu. Ini saya minta ya gitu. Bisa dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak dengan sukarela memberikan apa yang sudah digenggam tadi? Tidak mau. Kalau dilihat boleh, tapi kalau diberikan kayaknya berat deh. Oh gitu ya. Oke. Iya. Lihat ada yang berpendapat dilihat boleh, tapi kalau untuk dimiliki tidak boleh gitu ya. Ada yang bahkan sama Iya. sekali tidak boleh. Nah, kalau dia paksa membuka, dipaksa benar-benar dibuka, akhirnya terbuka. Kira-kira itu terbuka gara-gara apa ya Bapak Ibu ya? Apakah Gara-gara terpaksa. temannya yang membuka atau dari diri kita sendiri yang membukanya? Dari dia lah, karena dipaksa. Begitu ya. Oke, kita coba jawab pertanyaan ini ya. Apakah Anda atau teman Anda yang membuka kepalan tangan Anda tadi? Ada yang bilang temannya, ada yang bilang dirinya sendiri. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita memegang sesuatu sudah sangat kuat, terus dipaksa buka dengan orang lain, tetap tidak akan bisa terbuka kalau kita tidak memasrahkan untuk membukanya. Nah, kadang kan kita karena udah terlalu capek nih menutupnya nih, makanya akhirnya terbuka. Begitu kan Bapak Ibu kan? Nah, bukan berarti karena dia yang bisa mengontrol kita, tapi ya karena kita sendiri yang memperbolehkan. Ya. Nah, Mana tahu tenaganya lebih kuat dari kita. iya, benar. Jadi itu bukan karena dia tenaganya kuat, tapi karena kita sudah memasrahkan diri nih, udah terlalu capek gitu. Karena sudah pasrah begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan miskonsepsi tentang makna kontrol, di mana anak itu tidak bisa kita kontrol, Bapak Ibu. Selama ini kita miskonsepsi, salah kita dalam memberikan konsep. Nah, di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ternyata selama ini kita merasa kita bisa mengontrol murid kita, padahal itu hanya ilusi. Mereka tidak bisa kita kontrol sama sekali. Tapi mereka memasrahkan diri karena ya udahlah, udah terpaksa begitu. Jadi bukan karena benar-benar bisa kita kontrol. Hari ini mungkin bisa kita kontrol, besok siapa tahu dia berkeras hati, oh, saya tidak mau lagi dikontrol sama Bu Rizka misalnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita kan sering ya Bapak Ibu ya, bilang sama anak, nak, tolonglah nak berubah. Kasianlah sama orang tuanya di rumah. Masa kamu datang ke sekolah cuma bermain saja begitu. Ya mungkin hari itu dia merasa, oh iya kasihan ya orang tua saya. Tapi besok-besok belum tentu. Malah bahkan ini cukup berbahaya Bapak Ibu. Anak-anak bisa jadi merasa rendah diri, merasa bersalah. Jadi dia menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang pernah memberikan penguatan positif kepada anak? Kira-kira efektif atau tidak? Misalnya ini, anak datang terlambat ke sekolah. Nah, kita tidak memberi hukuman, tapi memberi penguatan yang positif. Misalnya, nih karena kamu terlambat ya nak, tolong kamu ke musola untuk membaca Al-Quran, gitu. Sebagai sanksinya, kamu pergi ke musola baca Al-Quran. Jadi jam pertama kamu tidak boleh masuk kelas ibu. Nah itu kira-kira penguatan positif kan? Positif karena anak diminta untuk membaca Al-Quran, itu adalah positif, memberikan manfaat kepada anak. Tapi itu semua ilusi.
Kenapa ilusi? Ya dia merasa senang. Alhamdulillah cuma disuruh baca Quran, nggak ketemu sama Bu Rizka, nggak perlu belajar sama Bu Rizka, katanya gitu. Nah, jadi itu adalah ilusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sama seperti yang genggaman tangan tadi. Kita sebenarnya bukan memaksa dia, tapi dialah yang memasrahkan diri untuk bisa akhirnya terpaksa begitu. Lanjut, kita masuk ke disiplin positif. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, dalam budaya kita makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, selama ini kita dengar kata disiplin, oh disiplin tuh pasti kita harus patuh sama orang lain begitu. Kita harus patuh sama atasan. Sesuatu itu tidak nyaman untuk dilakukan. Aduh, saya harus datang cepat ini, harus disiplin. Aduh, saya harus mengerjakan tugas di waktu yang sekian menit. Kita merasa tidak nyaman. Nah, itu selama ini persepsi kita tentang kata disiplin. Padahal yang namanya disiplin itu tidak harus yang seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi, kita diharapkan untuk dapat disiplin itu dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Jangan karena pengen menghindari hukuman, pengen dapat ujian. Tidak, itu masih motivasi ekstrinsik. Coba kita dari dalam diri kita sendiri, kita menghargai diri kita sendiri. Oh, saya disiplin karena saya menghargai diri saya sendiri. Begitu. Begitu juga kepada anak-anak. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi setiap individu pengen dia memiliki nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebaikan yang semua orang menganggap memang nilai itu adalah baik. Nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Contohnya apa? Seperti profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi, ada 6 elemen, yang mana ke-6 dimensi tersebut kita sepakat bahwa ini adalah nilai kebajikan universal. Semua orang menganggap ini adalah baik. Tidak mungkin ada orang tiba-tiba bilang, mana baik beriman tuh, katanya gitu. Nah, ini udah kita sepakati bersama. Beriman adalah sebuah kebajikan. Berkebinekaan global kebajikan, bergotong royong apalagi, mandiri, bernaral kritis, kreatif juga sebuah kebajikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, seperti tadi disiplin itu adalah sebuah kemerdekaan harusnya. Kita merasa merdeka ketika melakukan praktek disiplin. Yang mana merdeka itu bukan berarti bebas suka-suka hati, tapi merdeka itu ada batasnya, ada bordernya. Apa itu batasnya? Yaitu ketika kita tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, akan tetapi kita bisa memerintah diri kita sendiri untuk melaksanakan hal-hal yang baik, contohnya disiplin. Jadi harus ada motivasi internal dari dalam diri kita, sehingga terciptalah disiplin positif dan sikap merdeka. Berikutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, kita sebagai manusia ini ternyata punya motivasi yang beragam-ragam untuk melaksanakan pembelajaran kepada murid. Begitu juga murid kita. Nah, motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita sering nih melakukan sesuatu itu hanya karena kita tidak pengen dihukum. Misalnya, anak-anak datang terlambat
anak-anak datang tepat waktu bukan karena dia pengen datang tepat waktu, tapi ya takut dihukum aja nanti ketika masuk ditanya-tanya sama gurunya, kenapa terlambat nak? Ngapain aja di rumah? Nah, dia cuma males aja gitu untuk mendengarkan ketidaknyamanan yang disampaikan gurunya. Tapi ada pula anak yang di nomor 2 ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan karena mungkin gurunya sering memuji. Oh, ini si Rika ini ya bagus ya, dia datangnya tepat waktu, pakaiannya rapi begitu. Ada anak yang mungkin dia bahasa cintanya pengen dipuji-puji begitu. Tapi yang paling benar adalah dia bisa memunculkan motivasi internal dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu itu sesuai pada koridornya, gunanya untuk menghargai dirinya sendiri. Dia datang tepat waktu karena dia pengen menghargai dirinya sendiri. Aku adalah pribadi yang baik, aku tidak pantas untuk terlambat, misalnya aku tidak pantas dihukum, aku bukan melakukan ini bukan karena penghargaan. Nah, kira-kira saya bertanya nih sama Bapak Ibu nih, pernah nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu itu bertentangan dengan orang banyak, dianggap baik oleh orang banyak, tapi menurut Bapak Ibu itu tidak baik. Dari dalam diri Bapak Ibu itu udah mikir, ini bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ini. Tapi Bapak Ibu tetap melakukannya. Kenapa melakukannya? Ya saya tetap pada pendirian saya sendiri, tidak mau, walaupun saya dihukum, hukumannya mungkin ya cibiran dari orang-orang ya kan. Nah, walaupun saya dicibir orang-orang, tapi saya pengen saya menjadi pribadi yang baik. Nah, itu motivasi internal dari dalam diri kita. Oh, saya pengen menjadi pribadi yang baik. Jadi untuk menghargai diri saya akan melakukan hal ini walaupun berbeda dengan orang kebanyakan. Pernah nggak begitu Bapak Ibu? Pernah. Nah, pernah ya. Kalau yang jawab pernah nih saya tahu nih. Iya, jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena orang banyak melakukan hal itu, tapi karena hal itu memang sesuatu yang baik. Nah, itulah dia. Jadi untuk menghargai diri kita sendiri, lakukanlah hal itu walaupun bertentangan dengan omongan orang banyak. Begitu pula kita imbaskan kepada anak-anak bahwa untuk melakukan sesuatu itu nak bukan hanya karena kamu takut dihukum, bukan karena kamu mengharapkan penghargaan atau imbalan dari guru, tapi untuk menghargai diri kamu sendiri, bahwa diri kamu berharga. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya terlalu cepat apa ya? Kalau ada yang Lanjut, nggak jelas. Oke. Lanjut ya. Hukuman, Ya. konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam hal ini kita perlu tahu bahwa ada 3 hal yang selama ini mungkin kita masih bingung-bingung nih. Ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi yang sudah saya lakukan kepada anak. Apa bedanya? Nah, ketika anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita dapat menanggapinya dengan 3 hal ini. Tapi kita perlu tahu mana yang terbaik. Nah, yang pertama hukuman. Hukuman itu apa, Bu? Hukuman adalah tindakan yang diberikan oleh pengajar atau pihak sekolah sebagai tanggapan atas perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma. Tujuan utama dari hukuman adalah untuk menghentikan perilaku negatif dan memberikan efek jera. Apa contohnya ini? Nah, ya hukuman kita kayaknya tahu semua ya. Yang namanya hukuman pasti sanksi yang memang sifatnya membuat anak jera. Hukuman itu yang menyakitkan, baik fisik maupun verbal. Nah, misalnya anaknya sering bolos. Jadi sekalinya dia masuk langsung dihukum sama gurunya. Kamu nih kenapa kemarin bolos? Iya Bu, saya ini Bu sakit, beralasan dia sakit padahal tidak sakit. Sebagai hukumannya mungkin Bapak Ibu suruh dia lari keliling lapangan misalnya 5 kali, atau mungkin zaman-zaman kita dulu ya membersihkan WC gitu. Nah, itu hukuman. Hukuman itu dia tidak ada korelasinya dengan kesalahan siswa. Dia bolos tapi hukumannya lari keliling lapangan. Hukumannya membersihkan WC, tidak ada korelasinya. Itulah dia hukuman. Hanya untuk membuat jera saja. Hanya untuk membuat efek jera.
hanya untuk tujuannya menyakiti si anak aja, baik verbal maupun fisik. Nah, berbeda dengan konsekuensi, konsekuensi itu adalah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan langsung dari guru. Konsekuensi membantu siswa memahami hubungan sebab akibat antara tindakan mereka dan hasil yang diperoleh. Nah, maksudnya seperti apa, Bu? Nah, ini kalau konsekuensi ini, guru tak perlu eh, terlibat dalam hal ini. Dia langsung aja dapat karmanya sendiri, begitulah kira-kira. Misalnya, si anak ini sering bolos seperti tadi kan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia tidak paham pelajaran. Nah, itu konsekuensi. Dia terhukum oleh dirinya sendiri. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman, kita yang memberi hukuman kepada anak. Nah, sementara konsekuensi ini, dia sendiri mendapat karmanya atas perilakunya sendiri. Dia sering bolos, jadi dia nggak bisa ngerjakan soal ujian. Dia sering datang terlambat, jadinya dia tertinggal pelajaran. Nah, itu konsekuensi. Mana yang paling baik di antara ketiganya? Inilah dia restitusi. Restitusi itu adalah upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Fokus restitusi adalah pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi yang mereka ciptakan. Gimana ini maksudnya, Bu? Nah, ini maksudnya adalah anak diminta untuk dia bertanggung jawab dengan sendirinya. Dia yang memikir sendiri, oh ternyata kalau saya melakukan ini, saya harus menggantinya dengan begini. Misalnya, si anak ini terlambat. Oh, saya terlambat nih. Nanti ketika ditanya sama gurunya, dia, kenapa terlambat, Nak? Ya, Bu, saya hari ini datang terlambat karena saya bangunnya telat, Bu. Saya tadi malam begadang main game online misalnya. Nah, apa yang harus dilakukan guru? Bukan menghukum. Yang sebaiknya itu bukan dihukum si anak, tapi direstitusi. Caranya adalah coba tanyakan kepada anak apa kira-kira yang bisa dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Misalnya, oh, kamu kenapa, Nak, terlambat? Ya, saya main game, Bu, tadi malam, jadi saya lama tidur, Bu, jadi telat bangun. Nah, coba Ibu tanya, besok supaya kamu tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi anaknya sadar, oh iya, Bu, supaya saya nggak terlambat lagi besok, Bu, saya nggak mau lagi begadang, Bu. Saya akan tidur lebih cepat, agar bangunnya lebih cepat, bisa datang ke sekolah lebih awal. Nah, itu dia praktek restitusi. Begitu yang seharusnya, bukan dihukum, karena menghukum itu sama dengan menyakiti si murid. Konsekuensi juga tidak terlalu berpengaruh drastis, tapi yang pengen kita tanamkan adalah nilai-nilai kebajikan sehingga anak itu sadar betul bahwa apa yang dilakukannya salah dan dia mencari jawaban atas kesalahannya sehingga dia bisa bertanggung jawab akan dirinya sendiri, sehingga dia menjadi pribadi yang merdeka. Nah, tadi kita bicara hukuman, sekarang kita bicara penghargaan. Bapak Ibu pernah nggak memberi penghargaan kepada anak atau sering nggak gitu? Misalnya anak siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu memberi permen atau misalnya memberi uang gitu. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah. Pernah ya Pak Muda ya? Pak Muda ngasih apa nih? Kasih duit 5.000. Oh, besok-besok saya yang jawab lagi ya Pak Muda kalau ada pertanyaan. Lumayan Boleh. lontong. Iya. Nah, penghargaan ini ternyata itu hanya ilusi bahwa anak bisa merasa senang saja gitu. Tapi dia tidak benar-benar bisa memahami pembelajaran dengan baik. Kenapa? Karena ternyata penghargaan ini menurut riset itu tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Maksudnya gimana, Bu Rizka? Nah, di sini tidak efektif. Hari ini misalnya anak kita berikan uang 5.000 seperti kata Pak Muda kan. Siapa yang bisa membacakan surah Al-Fil di depan kelas? Nanti Bapak kasih uang 5.000. Sibuk anak tuh angkat tangan. Tapi besok-besok ketika Pak Muda bilang siapa yang bisa membacakan surah An-Nas ke depan? Anak mulai heboh tuh. Pak,
kalau saya maju dapat uang nggak Pak? Dapat apa Pak? Pasti mereka kayak gitu. Nggak sesenang ketika diiming-imingi. Pasti, udahlah males lah. Dapat apa-apa juga dari Pak Muda gitu. Nah, itu tidak efektif Bapak Ibu. Dia efektifnya hanya jangka pendek aja ketika berlangsung saja begitu. Kemudian merusak hubungan. Merusak hubungan tuh gimana maksudnya Bu? Nah, misalnya sudah dikasih sama Pak Muda si anak si A, si Tony misalnya. Si Tony sudah maju ke depan, dapat uang 5.000. Pas kawannya mau maju, Pak, saya mau maju juga, Pak. Mau dapat 5.000 juga, Pak. Nggak ada, kesempatan sudah habis. Cuma satu aja yang dapat 5.000, kata Pak Muda. Nah, waktunya sudah mau habis ya, Pak ya. Udah mau 40 menit. Nanti kita kalau misalnya tiba-tiba keluar, masuk lagi ya, Bapak Ibu ya. Saya lanjut dulu. Kemudian menurunkan kualitas. Yang hari ini misalnya dikasih 5.000, dia happy-happy nih. Oh, dapat 5.000. Besok nggak dapat 5.000. Udah males. Sudah kualitasnya menurun. Sudah tidak mau menghafal surah-surah lagi. Kemudian mematikan kreativitas. Yang semalamnya dia kreatif pengen dengan dirinya sendiri. Oh, aku menghafal lah supaya dapat 5.000. Ternyata pas nggak dikasih 5.000, udahlah males lagi aku menghafal. Udah nggak semangat lagi. Yang terakhir bersifat menghukum. Bersifat menghukum tuh bagaimana? Nah, ketika si anak mendapat penghargaan dari gurunya, anak lain itu merasa, aku nggak dapat. Berarti Pak Muda nggak sayang sama aku. Dia merasa terhukum. Begitu Bapak Ibu. Padahal, ya namanya kita memberi penghargaan kan tidak mungkin semua anak diberi penghargaan. Banyak modal Pak Muda nanti yang harusnya hari ini 5.000 jadi 250.000 gara-gara anaknya banyak. Begitu ya. Jadi ternyata penghargaan itu kurang efektif. Dia hanya bisa menyemangati anak di waktu tertentu itu saja gitu. Di waktu yang singkat saja, jangka pendek saja. Ketika kita gunakan terus-menerus jadi tidak efektif. Anaknya jadi terus berharap. Berharap pada harapan yang belum tentu bisa didapatkan. Ya Bu Indah ya? Bu Indah sering berharap nih kayaknya nih. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita membahas tentang keyakinan kelas. Kita membahas tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Sudah ada yang pernah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Sudah, Bu. Sudah ya Bu Indah ya. Nah, apa sih itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa sih yang diyakini? Apa Bu Indah? Meyakini Allah Ta'ala. Apa Pak Wibi Ganteng? Kembali ke guru masing-masing ya, Bu ya. Itu kan berhubungan dengan kayak kesepakatan kita dengan anak kita. Jadi kalau dia dekat, baru kita ACC. Oke, mantap. Ada pendapat lain? Nah, jadi yang namanya peraturan itu, Bapak Ibu ya, kalau dulu kita ya zaman-zaman sekolah, kita hanya mengenal kata peraturan saja. Guru kita cuma bilang peraturannya begini nak, aturannya begini, tidak boleh begitu. Jadi peraturan itu datangnya dari guru, tidak diminta pendapat kita sebagai murid. Kita cuma enggak aja Bu, oke Bu, mantap, sip. Nah, jadi kita nggak bisa memberikan ide-ide apa yang ada di kepala kita untuk sesuatu yang nyaman bagi diri kita sendiri gitu. Jadi sekarang sudah berbeda. Di mana bedanya? Sekarang kita membuat yang namanya keyakinan kelas, yaitu kita membuat sesuatu yang sama-sama kita yakini itu baik untuk kebutuhan kelas kita. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan tadi jelas, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, tapi kalau abstrak itu dia masih secara umum aja. Nah, ini dia berupa pernyataan universal. Misalnya, yang tadinya di peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, tapi ketika membuat keyakinan kelas menjadi lebih universal dia kalimatnya.
menjaga kebersihan lingkungan sekolah, misalnya, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Nah, itu dia keyakinan kelasnya. Jadi kalimatnya lebih universal, tidak rinci seperti di peraturan kelas. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif ini yang seperti apa? Nah, kalimat positif ini yang tidak negatif. Ya iyalah ya, namanya positif berarti tidak negatif. Negatif itu kalimatnya seperti apa, Bu? Dia mengandung kata dilarang, tidak boleh, jangan. Nah, itu kita tidak menggunakan kata-kata negatif seperti itu dalam membuat keyakinan kelas. Misalnya seperti tadi, dilarang membuang sampah sembarangan. Bisa kita ganti dengan membuang sampah pada tempatnya, begitu. Jadi pakai kalimat yang positif. Kemudian poinnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi peraturan itu biasanya banyak serentetan begitu. Sementara kalau keyakinan kelas ini hanya sebagian kecil saja, yang sedikit saja yang kira-kira mudah diingat sama anak, mudah diyakini sama anak dan dijalankan oleh anak dan guru di dalam kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jangan nanti misalnya anaknya semuanya dia disiplin, nggak ada yang malas-malasan datang, nggak ada yang datang terlambat, tapi dibuat keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Nah, ini sudah tidak sesuai, karena ngapain lagi diingatkan dia untuk datang tepat waktu, padahal dia tiap hari datang tepat waktu, begitu. Dan yang terakhir, melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas ini, membuat keyakinan kelas ini, jangan pendapatnya dari guru saja. Nak, kita ini ya nak ya, keyakinannya ya. Keyakinannya mengumpulkan tugas tepat waktu. 1, ini 2, 3. Anaknya cuma ngangong aja nengok gurunya. Nggak bisa memberikan pendapat. Nah, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas ini, merancang keyakinan kelas, kita harus melakukan curah pendapat pada anak. Kita minta anak untuk memberikan pendapatnya. Kira-kira apa hal yang dia yakini bisa membuat dia nyaman di dalam kelas, begitu. Oke, aman Bu? Ada pertanyaan? Nah, ini dia praktek saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Ini di sini dokumentasinya saya memandu anak-anak membuat keyakinan kelas. Poin-poinnya apa saja yang menurut anak-anak oke nih untuk kita yakini bersama gitu. Kemudian saya meminta anak-anak untuk menyetujui keyakinan kelas kami. Nih, contohnya ini ada anak saya nih yang sedang memberikan cap jempolnya nih. Ada 32 orang, 32 pula cap jempol bersama cap jempol saya satu di sini. Jadi maknanya nih kami menyetujui keyakinan kelas ini. Karena dari kita bersama ya, dari anak dan dari saya. Jadi dua-duanya harus mengikuti keyakinan kelas ini. Jangan pula kita sebagai guru, karena saya gurunya, suka-suka saya lah mau ngikuti atau tidak gitu. Kan saya guru gitu, tidak bisa. Namanya keyakinan kelas harus disepakati oleh guru dan siswa dan dijalankan juga, dipatuhi juga oleh guru dan siswa, bukan hanya siswa saja. Nah, ini nanti keyakinan kelasnya supaya anak-anak ingat, keyakinan kelasnya bisa dicetak, kemudian dicap jempol boleh, ditandatangani boleh, kemudian bisa kita tempelkan di dinding kelas. Jadi kalau misalnya hari ini anak melakukan pelanggaran, kita tanya, nah, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Coba lihat di dinding. Oh iya Bu, keyakinan kelas kita ini Bu. Maaf ya Bu, saya sudah salah. Saya harus lakukan ini ya Bu, gitu. Jadi anak-anak bisa mengingatnya bahwa keyakinan kelas itu mereka sendiri yang merancangnya, begitu. Ini Bapak Ibu di kelas membuat rancangan keyakinan kelas bagaimana sistemnya? Sama seperti yang Ibu jabarkan. Sama Bu. Oh mantap nih. Mungkin Iya, Bu tapi nggak pakai cap jempol kami. jadi oh iya. Pakai cap kaki mungkin Pakai beda ya. tangan boleh. Enggak, Gimana, Bu? kesepakatan gitu aja, nggak pakai cap-capan gitu. Oh iya, Bu Leli ya. Langsung disepakati aja. Iya, boleh juga Bu Leli. Tapi ini saya kemarin karena ini biar lebih variatif aja ya kan. Jadi anak-anak pun merasa dia dilibatkan betul gitu dalam Rizka, Bu Rizka, ya. saya kalau kesepakatan kelasnya bagi yang melanggar nanti saya kasih dia kredit poin.
Jadi berarti apabila kurangi dia poinnya. apabila kredit poinnya sudah mencapai target, anak itu nanti akan dipanggil, terus diberi sanksi atau apa pengarahan gitu. Ya, bagus. Bagus, Bu. Nah, boleh juga dengan sistem yang seperti itu. Jadi anak-anak dia waspada kan, nanti dikurangi poinku. Nanti kalau dikurangi dipanggil pula orang tua segala macam begitu ya. Oke, mantap Bu Emi. Ada yang Ya lain kan? mau curah pendapat? Makasih. Bu Hajah kayaknya mau curah pendapat ini, tapi mic-nya belum hidup ya Bu ya. Nah, oke. Nah, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu kan ada 5 ya. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Jadi anak-anak ini kebutuhan dasarnya harus dipenuhi. Jadi dia ketika dia melakukan kesalahan atau pelanggaran, bisa jadi karena kebutuhan dasarnya yang 5 ini tidak terpenuhi. Misalnya di kasus yang sudah saya sebutkan tadi, kasus Badu. Nah, si Badu ini dia mengambil bekal temannya. Kira-kira kenapa sih dia ngambil bekal temannya? Hari ini ngambil bekal. Temannya ngasih. Besoknya temannya udah merasa, ih ini si Badu nih ngambil makanan terus nih. Eh, dia lapor sama kita. Bu, si Badu ngambil makanan saya, Bu. Nah, bisa jadi dia karena kebutuhan-kebutuhannya ini tidak terpenuhi. Misalnya kebutuhan bertahan hidupnya. Dia nggak dikasih makanan oleh orang tuanya mungkin sebelum sekolah, sebelum berangkat sekolah. Dia mungkin belum sarapan, jadi dia lapar. Dia ambil makanan temannya. Atau mungkin bisa saja dia kurang kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa? Dia misalnya ngambil makanan kawannya bukan karena dia lapar, karena dia cari-cari perhatian kita aja gitu, pengen diperhatikan. Oh, ini si Badu nih. Nah, jadi kan anak tuh cuma pengen diperhatiin aja sama kita. Atau mungkin dia pengen diperhatiin sama orang tuanya. Oh, aku buat onar lah supaya nanti Bu Rizka manggil orang tuaku. Supaya orang tuaku bisa perhatian sama aku gitu. Jangan cuma kerja aja. Orang tuaku selama ini nggak pernah nanya aku gimana perkembangannya di sekolah begitu. Jadi karena dia pengen diperhatikan, pengen dia orang tuanya datang ke sekolah, dibuatnya lah yang kayak tadi tuh. Atau mungkin dia pengen kebutuhan dasar penguasaannya ini yang tidak terpenuhi. Dia dia ngambil bekal kawannya karena dia pengen merasa hebat aja gitu. Aku hebat nih, aku bisa ngambil makanan kamu nih, gitu. Jadi dia ternyata kebutuhan atas penguasaannya yang kurang. Atau mungkin kebebasan. Dia merasa ketika dia ngambil punya temannya itu karena dia selama ini tidak bebas. Tidak bebas maksudnya gimana, Bu? Misalnya dia makanan dibekali juga dia sama emaknya dikasih makanan, tapi mungkin tiap hari makanannya Indomie goreng kotak tuh. Yang cuma kotak doang dibalikin jadi kotak. Nah, itu kan anak-anak kan sering gitu ya dibekali sama orang tuanya. Sementara mungkin temannya ini makanannya ada digambar-gambar sama emaknya, dibuat senyum-senyum, dibuat hari ini menunya A, besok menunya B. Jadi dia kurang rasa kebebasannya. Dia nggak bisa milih sama emaknya. Sementara di sekolah dia bisa milih nih punya temannya. Oh, punya kawanku nih hari ini nugget, besok ayam goreng, besok capcay. Nah, senang dia merasa bebas makan gitu. Banyak pilihan. Ternyata kebutuhan akan kebebasannya yang bermasalah. Atau mungkin kesenangan, dia senang aja gitu ganggu temannya. Oh, aku melakukan ini ya karena aku senang aja nengok kawanku tuh lucu aja mukanya aku lihat ketika dia aku ganggu gitu. Jadi Bapak Ibu kita harus tahu bahwa uh, yang 5 ini bisa menjadi dasar anak-anak melakukan pelanggaran atau keonaran lah gitu kita sebutkan ya di kelas. Jadi kita harus pandai-pandai nih nguliknya. Nak, kenapa sih nak gitu. Oke, supaya nggak bosan kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu two truths and a lie. Setiap peserta merumuskan 3 pernyataan tentang diri mereka. 2 pernyataan kebenaran, 1 itu kebohongan. Coba dari Bu Hajah deh. Coba Bu kasih 3 pernyataan Bu. Misalnya pernyataan pertama saya 13 tahun misalnya. Itu yang kedua, saya sudah PNS dari umur sekian misalnya. Yang ketiga, begini, nanti kami yang ini, yang tebak mana yang kira-kira bohong, mana yang benar. Jadi 1 bohongnya Bu, 2
Bohongnya 2. Apa ya? Yang lain dulu lah. Oke, yang lain siapa yang mau nih? Katanya Wibi ganteng, Bu Rizka. Oke, Wibi ganteng. Wibi ganteng nanti bohong semua ini. Mana Wibi ganteng? Astagfirullah. Saya diam-diam kena usapan. Ini Ayo, Bi. Ayo, Bi. Cepat, Bi. tentang 4.000. satu yang benar. 2 benar, 1 bohong. Oh. Yang pertama, saya sudah menikah di umur 24 tahun. Itu sangat bohong. Ya, Yakin tuh, Bi. tahun 2021. Dari wajah udah nampak. Yang terakhir. Saya lulusan saya lulusan S1 PJOK Universitas Riau. Udah 3 ya. Mana Bu, kira-kira yang bohong, mana yang betul? Bohong semua, Bu Rizka. Yang pertama. Ya, yang pertama yang bohong. Tapi kayaknya wajahnya penuh dengan kebohongan itu. Dari namanya aja udah bohong, Bu. Wibi ganteng katanya kan. Itu aja udah bohong. Kalau ganteng itu cepat laku ya. Ya betul, Anak betul. itu berbohong. Dari nama saja sudah berbohong Pak Wibi ini. Memang Masya Allah. Pak Wibi ini berarti perlu kita restitusi nih. Siapa lah yang lebih ganteng nih? Oke ya, terima kasih Pak Wibi. Kita lanjut materinya lagi ya. Ya Bu. Berikutnya, posisi kontrol guru. Nah, ini kita ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari kelima ini Bapak Ibu mana yang sering dilakukan nih? Sebagai penghukum, ada yang suka menghukum di sini? Enggak, aman ya. Kayaknya semua guru 194 baik-baik. Pembuat rasa bersalah, ada yang sering buat rasa bersalah? Nah, kasihanilah ibu. Nah, ada yang begitu? Ada. Siapa tuh Bu Indah? Saya, Bu, kadang. Ya, Kadang benar. kalau udah kelakuan anak itu sudah di luar nalar gitu kan. Iya, benar. Apakah kamu sayang dengan ibu seperti itu? Itu dari lubuk hati yang paling dalam saya. Ya, betul. Memelas kita ya. Setuju. Kemudian teman. Ada yang ini enggak mengambil posisi kontrol sebagai teman sama anak. Jadi dia Teman lebih tapi apa nih, Bu? teman tapi apa ya? Mesra. Tapi mesra. Iya. Kemudian sebagai pemantau. Saya sebagai teman. Apa tuh sebagai teman tuh? Iya. Ya, bagus juga sebagai teman. Berarti akrab ya, Bu, dengan anaknya ya? Iya. Akrabnya gimana nih? Sering saling traktir berarti ya? Oh, tidak juga lah. Siapa tahu. Saling curhat aja. Masalahnya di rumah nak gitu. Curhatlah nak sama ibu. Ya, benar-benar. Ya, ada yang pemantau, dia suka mantau-mantau nih. Nih, kamu nih hari ini begini anak, nggak boleh tuh kayak gitu. Nah, gitu. Ada yang pemantau? Mungkin ada lah. Kayaknya tuh Irma deh. Ada sekali-sekali. Iya. Saya rasa semua kita pernah mengambil posisi yang 5 ini. Tapi dari yang kelima ini mana sih yang paling baik? Nah,
Di antara 5 kita kerucutkan lagi menjadi 3. Teman, pemantau, manajer ini yang lebih baik. Tapi mana yang paling baik? Yaitu yang manajer. Kenapa begitu? Nah, ini dia kita ulas satu persatu ya. Kalau penghukum itu biasanya nada suara kita tinggi, bahasa tubuh kita, mata kita melotot, jari kita menunjuk-nunjuk. Hasilnya bagaimana? Kemungkinan murid marah dan dendam. Dan gitu ndak matamu ada. Iya, bisa jadi setelah duduk anak tuh mencoret-coret bukunya, mejanya, bahkan lebih buruk lagi dia merasa sebel sama kita. Ibu ini marah-marah terus ini katanya. Nah, jadi dia nggak efektif lah begitu kita marah-marah. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah nih kita nada kita memelas, sedih, bahasa tubuh kita merapat pada anak. Kita bilang kamu nih kayak mana, nak nggak kasihan sama ibu nak. Ibu lagi hamil besar nih nak. Ah itu saya kemarin tuh memelas. Hasilnya Mau apa? tak takut ya? Iya. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan kita sebagai gurunya dan akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi dia merasa, ih, aku ternyata kayak gini ya. Nah, itu nggak bagus juga. Anak jadi rendah diri, jadinya nggak pede. Kemudian menjadi teman. Teman nih kita berusaha akrab dengan dia. SKSD lah gitu sama anak. Apa hasilnya? Hasilnya jadinya kita ya memang akrab sama anak. Positifnya kita akrab sama anak, tapi tidak jarang juga anak menjadi sepele sama kita. Ah, ibu ini bisa kok diakrabin begitu. Yang kemudian sebagai pemantau. Pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi kita seolah-olah sama dia itu jadi jauh gitu. Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Dia paham konsekuensinya, tapi dia jadi tidak dekat dengan kita. Mana yang paling baik? Yang paling baik adalah menjadi manajer. Jadi manajer ini bagaimana, Bu? Nah, ketika kita berusaha menjadi posisi kontrol manajer, nada suara kita tulus, bahasa tubuh kita tidak kaku. Kemudian, hasilnya apa? Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Contohnya bagaimana Bu nih dengan percakapan ini? Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jadi kita bertanya pada anak, gimana nak cara memperbaikinya? Bukan serta-merta kita langsung menghukum, langsung menghakimi si anak. Jadi kita tanyakan, bagaimana nak cara memperbaiki masalah ini? Nah, si Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Dalam posisi manajer ini kita meminta pendapat si anak, kira-kira bagaimana cara dia supaya dia berubah begitu. Jadi bukan dari kitanya, dia sendiri yang menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan dia bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Nah, bagaimana Bu supaya seperti contoh si Adi tadi itu bagaimana caranya supaya dia bisa mengenali bahwa dirinya salah? Nah, itu perlu kita melakukan segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ya. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Menstabilkan identitas ini maksudnya bagaimana? Nah, kita buat dia yang tadinya dia merasa gagal, yang tadinya dia merasa dia bersalah menjadi pribadi yang netral gitu. Jadi kita bisa bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak, begitu. Jadi dia tidak merasa terhakimi. Jadi kita bilang, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan cuma kamu yang pernah melakukan kesalahan. Nah itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Kita katakan, kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan itu gitu. Iya, kamu benar salah, nak. Tapi pasti kamu punya alasan kan gitu. Jadi kita tanyakan dia, pasti dia punya alasan begitu. Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jangan langsung kita bilang, ya nih kamu salah nih, kamu tahu salah tapi masih dilakukan juga kesalahannya. Nah itu sudah tidak tepat lagi tuh. Lanjut kita ke tahapan berikutnya yaitu menanyakan keyakinan.
Itu pentingnya tadi Keyakinan. di awal kita sudah membuat keyakinan bersama anak-anak. Jadi bisa kita tanyakan lagi apabila dia melakukan pelanggaran. Kita tanyakan, keyakinan kelas apa nak yang telah kita sepakati nak? Nah, iya Kak, benar kamu telah melanggar keyakinan kelas yang ini. Kira-kira kamu mau jadi seperti apa nak? Apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan dari kesalahan kamu ini gitu. Jadi dia bisa berpikir sendiri, oh saya bisa melakukan ini Bu untuk memperbaiki kesalahan saya gitu. Kalau kita mau lihat contoh konkretnya nih, saya sudah ada videonya. Kita putar bersama dulu ya. Oh, tadi dengar dari ketua kelas katanya kamu habis berantem ya dengan kamu. Nah, Bu, habisnya saya kesal, Bu. Kenapa sih Pak kesal? Soalnya, Bu, tadi pagi nanti jadi Siva kesal karena Lalin sering nanti jawaban Siva ya? Ya, Bu. Wajar sih kalau Siva kesal, wajar juga Siva marah. Itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Jadi selanjutnya apa yang Siva lakukan pada Lalin? Saya mengaksesikan itu paham. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya kan Siva? Tidak, Bu. Saya sudah susah saya mengucapkan pekerjaan kalau lalu mencetek dan tidak mau mencoba itu sendiri. Ya wajar sih kalau kamu marah dan tidak rela hasil kerja kamu dicontek oleh Rani. Itu karena kamu yang sudah berbuat lebih buruk dari itu. Sebenarnya kamu bisa saja memukul Rani, tapi kamu bisa menahan diri kamu. Sekarang coba Siva pikirkan, apa tindakan Siva yang menarik jilbab Rani itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya? Tidak. Menurut Siva, keyakinan kelas apa yang sudah Siva langgar? Saling menghormati antar teman. Iya, benar. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, jika menurut Siva seperti itu, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus ya, bagus. Tindakan kamu sudah benar, Siva. Semangat ya, Siva. Baik, Bu. Terima kasih. Sekarang silakan Siva boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya Bapak Ibu ya, contoh restitusi. Jadi pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bilang, Siva, kamu bukan cuma kamu saja Siva yang pernah melakukan kesalahan. Itu tadi yang seperti saya bilang. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Kita tanya, kamu pasti menarik jilbab teman tadi itu punya alasan kan? Iya Bu, punya alasan Bu katanya. Dia sering nyontek saya Bu, begitu. Nah, terakhir kita tanya keyakinan kelas apa yang dilanggarnya. Ternyata si anak sadar bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas berupa saling menghargai antar teman. Kemudian saya tanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya Bu, lain kali Bu, kalau misalnya ada teman saya yang mencontek saya lagi, saya akan lapor ke guru gitu. Jadi dia tidak main hakim sendiri. Dia lapor dulu ke guru, begitu ya. Itu contoh segitiga restitusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tapi menurut Ibu kah, Ya, Bu. misalnya masalah tadi kan salah satu caranya adalah melapor kepada guru. Apa itu tidak mengakibatkan anak lebih sering mengadu gitu? Ya. Kan kita mengajarkan kepada anak jangan mengadu karena kita mendidik anak untuk belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kalau dia sebentar-sebentar nanti akan jadi contoh bagi teman-temannya lain, sedikit apapun masalah dengan teman ngadu dengan guru, itu pun akan membuat repot kita sendiri. Jadi apa solusinya tuh? Kok hilang? Baik, ya Bu. Jadi dalam kasus ini seperti itu.
Jadi tidak semua, kita harus jelaskan juga sama anak bahwa tidak semua perlu dilaporkan, tapi yang sudah menjurus pada kekerasan fisik, misalnya seperti tadi ditarik jilbabnya, itu sudah sangat jauh saya rasa. Jadi kalau misalnya anak tidak dapat mengkontrol dirinya sendiri, bisa melapor kepada kita, tapi bukan setiap saat. Misalnya dia diambil tipeknya, kalau masih bisa negosiasi dengan temannya, kita ajarkan bernegosiasi, kita ajarkan mereka saling berbagi begitu. Tapi kalau tadi kasusnya seperti ini yang mau dibagi juga contekan gitu kan, itu kan sudah menyalahi begitu. Kalau memang seperti itu kasusnya bisa diadukan ke kita, karena yang namanya mencontek apalagi yang bisa dilakukan oleh anak selain melaporkan sama kita. Kalau dia laporkan sama kita kan, Bu, si ini nyontek saya, Bu. Kita bisa memberi tindakan yang lebih bijak gitu. Jadi lihat-lihat Berarti ada juga, Bu. kesepakatan di situ ya. Kesepakatan yang harus dibuat dengan anak bahwa hal-hal yang perlu diadukan dengan yang tidak gitu ya. Iya, benar, Bu. Jadi kita lihat kasusnya seperti apa begitu. Itulah fungsinya segitiga restitusi ini. Jadi ketika kita pada tahap akhir menanyakan keyakinan, nah disinilah kita bisa lihat si anak tuh sudah benar nggak keyakinan yang dianggap dia itu. Misalnya, Bu, saya rasa beginilah, Bu, ininya jalan keluarnya. Kalau misalnya tidak sesuai, ya kita bisa beri masukan si anak lah, itu belum sesuai, Nak. Coba kamu pikirkan lagi bagaimana cara menanggapi atau bertanggung jawab atas kesalahan kamu begitu. Oke. Ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Siap, lanjut. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya, berefleksi. Di sini saya akan membagikan link G-Form, isinya refleksi pembelajaran kita hari ini, webinar kita hari ini. Nanti di sana ada beberapa pertanyaan. Linknya boleh Bu Rani dibagikan di kolom chat. Bu Raninya ada nggak ya? Oke, sudah. Oh, sudah ya Bu Rani ya. Nah, itu ada link di kolom chat dikirim sama Bu Rani. Isinya adalah daftar presensi kita, kehadiran kita. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi kita hari ini. Jadi mohon dijawab Bapak Ibu, sekaligus itu terhitung sebagai daftar hadir kita supaya dapat sertifikat nanti di akhir. Begitu ya. Baik. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini untuk webinar kita. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Terima kasih sudah mau berkembang, belajar menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya bisa menjadi guru yang lebih inovatif lagi, lebih bisa memahami murid lagi. Begitu. Amin. Saya ada berkembang, Bu Rizka. Terlalu kembang malahan. Pakai Vermipan ya, Bu ya. Ini langsung sekarang di sini, Kak. Boleh, Bu. Boleh langsung diisi. Nanti dia berbatas sampai jam 12 ya, Bapak Ibu ya. Apa tuh? Link ininya, link daftar hadirnya. Oke, makasih. Untuk Bapak Ibu, untuk link daftar hadir ini berbatas waktu hanya sampai jam 12. Jika lewat, berarti secara tidak langsung daftar hadir dan refleksinya serta sertifikat tidak ada. Oh iyalah. Oke. Di mana dibuka kok nggak bisa? Kalau akan, Bu. bisa, nanti dikirim aja ininya, Bu, linknya di grup WA kita ya, Bu Rani ya. Oke. Iya, iya. Ya, Anda perlu izin katanya, Bu. Ya, oke. Oh. Oke, kalau gitu saya tutup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rani. Udah bisa jadi terima kasih kepada Bu Rizka yang telah memberikan sedikit ilmu sehingga kami jadi menambah ilmunya. Semoga selanjutnya untuk Bu Rizka semakin sukses dan sehat selalu.
Amin. Melihat waktu yang sudah lewat. Nah, kepada Bapak Ibu, baik yang narasumber ataupun yang sebagai peserta, diharapkan buka kamera, kita akan memulai foto bersama. Nama saya Raisa dari kelas 5C. Saya merasa sangat senang dalam membuat keyakinan kelas. Saya merasa pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting. Itu dilakukan karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Saya Rizky dari kelas 5C. Saya merasa sangat bersemangat ketika membuat keyakinan kelas. Saya merasa pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat membuat saya menjadi lebih disiplin. Tadi Ibu dengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya ke sekolah. Iya, Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali datang terlambat ke sekolah? 6 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu pelanggaran atau tidak? Iya, Bu. Cahya, membuat kesalahan itu manusiawi, wajar. Setiap orang pasti pernah mengalaminya. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Cahya, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Cahya sering datang terlambat pasti punya alasan kan? Kenapa sih Cahya sering datang terlambat? Saya sering bergadang, Bu, main HP. Oh, kamu bergadang jadi kurang tidur begitu ya? Iya, Bu. Kamu ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Ingat, Bu. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena saya bisa menghargai waktu. Iya, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita, seperti menghargai orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Pekerjaan juga menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Iya, Bu, saya menyesal sering datang terlambat. Saya mohon maaf ya, Bu, karena sering datang terlambat. Iya, dengan meminta maaf itu sudah sangat bagus. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan bergadang lagi, agar saya bisa datang tepat waktu ke sekolah. Nah, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama juga dengan orang tua kamu agar kamu tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Cantika dari kelas 5C. Saya sangat senang sekali berdiskusi oleh Bu Rizka atas pelanggaran yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi dan
saya akan datang tepat waktu ke sekolah. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siva, tadi Ibu dengar dari ketua kelas katanya kamu habis berantem ya dengan Rahlim? Ya Bu, habisnya saya kesal Bu. Kenapa Siva kesal? Soalnya Bu, Rahlim sering kali nanti jawaban saya. Jadi Siva kesal karena Rahlim sering nyontek jawaban Siva ya? Iya Bu. Wajar sih kalau Siva kesal, wajar juga Siva marah. Itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Jadi selanjutnya apa yang Siva lakukan pada Rahlim? Dia marah Bu, dan tanpa sadar saya menyakiti si Rahlim. Oh iya, Ibu paham. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya kan Siva? Iyalah Bu, masa saya diam aja Bu? Saya sudah susah payah mengerjakan pekerjaan saya, tapi Rahlim hanya mencontek dan tidak mau mengerjakan soal itu sendiri. Ya wajar sih kalau kamu marah dan tidak rela hasil kerja kamu dicontek oleh Rahlim. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang sudah berbuat lebih buruk dari itu. Sebenarnya kamu bisa saja memukul Rahlim, tapi kamu bisa menahan diri kamu. Sekarang coba Siva pikirkan, apa tindakan Siva yang menarik jilbab Rahlim itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya? Tidak Bu. Menurut Siva, keyakinan kelas apa yang sudah Siva langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya benar. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Sangat penting lah Bu. Baik, jika menurut Siva seperti itu, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan mengenal karena saat teman saya mencontek, saya akan melaporkannya kepada guru. Ya bagus, tindakan kamu sudah benar Siva. Semangat ya Siva. Baik Bu, terima kasih. Sekarang silakan Siva boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifatun Haifa dari kelas 2C. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Bu Rizka untuk mengendalikan amarah saya saat karena teman-teman sekelas saya. Saya harus lebih bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.